Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Insan Madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian rutin Madani, dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang as-sa'yu bainas Safa wal Marwah, yaitu sa'i antara Safa dan Marwah, yang kita ambil pembahasan ini dalam kitab Rawa'iyul Bayan fi Tafsiril Ayatil Ahkam minal Quran karya Imam Ali As-Sabuni. Dan ini adalah merupakan muhadharah yang kelima di kitab beliau. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semuanya nantinya insyaallah. Amin Allahumma amin. Bertepatan dengan bulan Zulqa'dah kali ini dan sebentar nanti bulan Zulhijjah, pembahasan ini dianggap sangat vital atau dianggap perlu karena memang momentumnya akan bersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji yang akan dilangsungkan oleh sebagian kaum muslimin di tahun ini. Alhamdulillah, semenjak 2 tahun lamanya kita tidak mendengar adanya kaum muslimin atau terbatasnya mereka untuk berhaji. Di tahun ini kembali lagi pemerintah Arab Saudi dan kemudian negara kita kembali membuka keran haji bagi jamaah haji Indonesia. Perlu diketahui bahwa selain berhaji juga di bulan Zulhijjah, umat Islam yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji ada syariah lain, yaitu syariah berkurban, yaitu menyembelih hewan di hari nahar, yaitu hari 10 Zulhijjah dan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, baik itu berupa hewan sapi ataupun domba dan kambing. Boleh dilakukan secara berkoalisi untuk hewan unta ataupun sapi sebanyak 7 orang sebagaimana dalam sebuah berita diriwayatkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mereka berhimpun untuk berkongsi membeli sapi ataupun unta sebanyak 7 orang. Begitu juga dengan domba ataupun kambing. Bagi yang ingin mengorbankan domba bisa mengambil usianya di angka 6 bulan. Bagi yang mereka ingin berkurban kambing boleh menyembelih hewan itu di usia 1 tahun. Dan untuk pahalanya, ya, bagi mereka yang ingin mendedikasikan ataupun mewakafkan pahalanya untuk orang tua ataupun mereka yang mereka sayangi ataupun keluarga, bahkan dibolehkan sebagaimana yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, li wali ummati, ini adalah kurbanku dan untuk umatku. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, as-sa'yu bainas Safa wal Marwah ini merupakan satu syariat dari agama kita dan hukumnya termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 158. Inna Safa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi haji, ya, adalah syariat agama kita, bahkan rukun dari Islam itu sendiri. Dan bagi yang mereka yang mampu diwajibkan untuk berhaji paling tidak sekali dalam seumur hidupnya. Di negeri kita untuk berhaji kali ini karena diakibatkan mungkin pandemi yang berkepanjangan dan kuota yang terbatas, ketika membuka portal resmi berita dari Kementerian Agama di kemenak.go.id, ya, kemudian / waiting list bagi mereka yang
ingin berhaji bisa melihat di sana berapa lama dan berapa kuota yang disediakan oleh pemerintah. Dalam catatannya bahwa negeri kita ini yang paling lama menunggu untuk bisa berangkat haji itu di Kabupaten Bantaeng di Sulawesi Selatan sana. Dia menunggu sepanjang 97 tahun dengan total kuota yang tersedia itu di angka 85 orang. Bagaimana dengan Maluku untuk kota Ambon, Bapak Ibu sekalian insan madani? Untuk kita yang berada di kota Ambon itu waiting listnya itu di angka 30 tahun, dan kuota untuk kota Ambon sendiri itu ada di 165 orang. Yang paling singkat menunggu itu di Kabupaten Maluku Barat Daya, sepanjang dia menunggu untuk haji itu 17 tahun, sedangkan kuotanya sendiri hanya ada dibatasi sampai 3 orang saja. Jadi kalau kita merata-ratakan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, usia umatnya baina sittin, ya, antara 60 tahun ya saja atau sampai dengan 70 tahun saja, maka usia atau angka harapan hidup kita yang 60 tahun itu ternyata tidak cukup dipakai untuk naik haji. Kalau misalnya kita ada di Kabupaten Bantaeng yang menunggunya sepanjang 97 tahun, maka kita berharap dan berdoa semoga ini tidak berlangsung lama dan kemudian nantinya ada perubahan-perubahan angka, kembali lagi mungkin nanti bisa di angka 5 tahun atau menunggu 7 tahun, menunggu 15 tahun, itu pun sudah sangat lama. Apalagi kalau usia-usia orang tua kita yang akan diberangkatkan itu sudah di usia uzur, di usia 50 tahun, 60 tahun, tentu menunggu 15 tahun adalah sebuah kemustahilan bagi mereka, apalagi menunggu di angka sampai 97 tahun. Insan madani, kalau kita lihat biaya haji di tahun 2022 sendiri, itu saat ini sudah di angka 39,8 juta rupiah. Untuk mendapatkan porsi haji kita harus menyetorkan di awal sebanyak 25 juta rupiah begitu. Jadi untuk kita yang berhaji tentunya sudah mulai mengancang-ancang diri, mulai menyiapkan pundi-pundi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyanggupi kita, ya, membuat kita jadi orang-orang yang punya istita'ah, punya kesanggupan baik itu finansial, fisik, dan tentunya terlebih utama adalah kemauan untuk berhaji. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini adalah haji dan seluk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi hari ini. Bahkan meskipun ada berita hoaks tentang salah satu provinsi yaitu Aceh mulai untuk mengambil inisiatif untuk berhaji non kuota pemerintah ataupun tanpa keterlibatan pemerintah, meskipun ini hoaks, ini tentunya juga bisa jadi adalah alternatif yang bisa kemudian kita pikirkan di kemudian hari, bagaimana sampai kita tidak bisa atau hanya menunggu di angka 97 tahun atau 30 tahun atau 17 tahun. Insan madani, as-Safa wal Marwah. Apa itu Safa, apa itu Marwah? Di dalam kitab ini disebutkan bahwa as-Safa fil aslil lughah al-hajrul amlas. Sebenarnya di dalam aslinya bahasanya Safa itu adalah al-hajrul amlas, batu yang licin ataupun mulus begitu, batu yang licin. Bagaimana juga disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathali Safwan, dan permisalahannya sebagaimana permisalan batu yang licin yang as-salb, batu yang licin yang keras. Ini disebut dengan as-Safa. Jadi batu yang licin. Kalau kita lihat penampakan visual dari Safa sendiri, dia adalah bukit yang dimana terdiri dari bebatuan yang licin dan keras. Bagaimana dengan Marwah sendiri? Dikatakan oleh seorang ulama bernama Al-Khalil, hiya minal hijarah makana abyadu amlasu salban syadidal as-salaba, syadidus salaba. Jadi namanya Marwah itu adalah batu putih, ya, licin, keras,
syadidus salabah, yang kerasnya itu sangat-sangat keras sekali. Ini yang disebut dengan marwah. Jadi inna safa wal marwah, bahwa sesungguhnya safa dan marwah itu adalah bukit batu yang licin dan keras. Maka kalau kita sebut safa dan marwah, yang terbayang di dalam benak kita ini bukan nama orang, ya. Apalagi jadikan judul dari judul sinetron, ya, safa dan marwah, ya. Tapi sebenarnya yang terbayang di benak kita adalah al-maudu'ain, maudu'aini ma'rufaini bi Makkah al-Mukarramah. Dia adalah dua tempat yang sangat masyhur, yang sangat terkenal di Makkah al-Mukarramah. Inna safa wal marwah min sya'airillah, ya, bahwa dia adalah syiar dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala, syiar daripada agama ini. Kenapa sampai disebutkan sebagai syiar dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala? Karena dikabarkan di dalam dua hadis, baik itu dari hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, dan juga hadis lain yang dari Imam Al-Bukhari dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, juga mengatakan bahwa dahulunya, ya, di Safa dan Marwah ini diletakkan oleh orang-orang jahiliyah asnam, diletakkan oleh mereka, yaitu patung, dua patung yang ada di Safa namanya Isaf, dan patung yang ada di Marwah namanya Nailah. Jadi mereka dahulu orang-orang jahiliyah juga melaksanakan peribadatan di sekitar Ka'bah, ya, meskipun itu adalah peribadatan yang sifatnya adalah penghinaan kesucian Ka'bah, karena mereka mengitari tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan tidak berbusana, dan cara ibadahnya adalah muka'aw wa tasdiyah wa makana, dan tidaklah ibadah mereka itu illa muka'aw wa tasdiyah, kecuali mereka hanya beribadah dengan cara muka'aw wa tasdiyah, yaitu bersiul dan bertepuk tangan. Nah, kenapa sampai kita kemudian makruh ataupun merasa sesuatu yang tidak pantas untuk bersiul dan bertepuk tangan? Karena itu seperti ibadah daripada yang dilakukan orang-orang jahiliyah di sekitaran Ka'bah. Begitu juga selain mereka menaruh patung-patung di Ka'bah, mereka juga menaruh patung di Bukit Safa dan Bukit Marwah ini. Sehingga orang-orang muslim, orang-orang yang kemudian baik akidahnya, cenderung enggan untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah ataupun tawaf sendiri. Sehingga kemudian ayat ini turun, ya, ayat ini turun, inna safa wal marwah min sya'airillah, bahwa sesungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah bagian daripada syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya tentu mengerti bahwa dahulu kisah tentang sa'inya seorang Siti Hajar, ummahnya daripada Nabi Allah Ismail alaihissalam, kemudian dari syiar inilah sehingga sa'i antara Safa dan Marwah ini kemudian ditetapkan sebagai salah satu dari rukun atau paling tidak wajib haji hari ini. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengerti bahwa rukun haji dan wajib haji adalah sesuatu yang berbeda. Rukun haji ini kalau dikerjakan, kalau ditinggalkan, maka haji kita dinyatakan tidak sah dan harus diulang, ya, harus diulang. Tidak ada dam, tidak sah kemudian ketika meninggalkannya kita membayar dam, ya. Sedangkan wajib haji boleh diganti dengan dam ketika kita lalai ataupun tidak kuat untuk melakukannya. Nah, ini perbedaan wajib haji dan rukun haji. Maka apa saja rukun haji itu? Bisa kita mulai dari ihram, ya. Ihram ini di miqat tertentu, ada miqat makani kita. Kalau orang Indonesia yang datang di gelombang pertama dari arah Madinah, maka miqat makaninya biasanya ada di Bir Ali atau Dzul Hulaifah, ya, itu miqat makani mereka yang berada di gelombang pertama, masyarakat Indonesia atau jamaah haji Indonesia. Jika dia berada atau bertepatan naik hajinya di gelombang selanjutnya dan kemudian masuk dari arah Makkah, maka dia harus berihram di atas pesawat, ya, di udara, ketika pesawat itu sudah ditaksir
masuk di wilayah Yalamlam atau di wilayah Qarnul Manazil, ya sekarang namanya Asail, ya itu mereka boleh atau harus berihram dari tempat itu. Nah ini untuk ihram. Kemudian juga adalah wukuf di Arafah, bagian daripada rukun haji kita. Al-Hajju Arafah, bahkan Rasulullah SAW mengatakan haji itu ya wukuf di Arafah, terlaksana pada tanggal 9 Zulhijjah, dan kita yang tidak berhaji bisa melakukan yang namanya puasa Arafah, puasa sunnah Arafah pada saat mereka berwukuf di Arafah. Kemudian ada tawaf ifadah, ya, ada kemudian sa'i, ada kemudian tahallul. Ini tahallul menggunting rambut atau mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai atau sampai selesai. Atau bagaimana mereka yang tidak punya rambut, maka dalam sebagian madhab mengatakan cukup meletakkan pisau cukur atau menjalankan pisau cukur di atas kepalanya untuk ittiba daripada apa yang telah dilakukan oleh sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir ada yang mengatakan juga ditambah dengan tertib, ya, sesuai dengan aturan dan runutan-runutannya. Itu inna safa wal marwah min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara. Dan barang siapa yang berhaji, ya, apa itu haji? Dikatakan di sini adalah al-hajju al-qasdu. Haji itu maksudnya adalah memaksudkan ataupun menunjukkan atau tujuan, ya. Wa iktharut taraddudi ila syai'. Jadi keinginan kita yang menggebu-gebu terhadapnya itu yang disebut dengan al-hajju, ya. Jadi keinginan yang begitu dalam. Nah, sedangkan dalam bentuk pemahaman syariah adalah qasdul baitil atiq li ada'i manasik minat tawaf was-sa'yi wal wuquf bi Arafah wa sairil a'mal. Yang dimaksud dengan haji dalam pemahaman syariat adalah, ya, kita melaksanakan manasik-manasik, ya, rangkaian-rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu, baik itu dari mulai tawaf, dari sa'i, dari wukuf di Arafah dan seluruh amalan-amalan yang lainnya. Jadi dikatakan faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang berhaji ke rumahnya Allah atau berumrah ke rumahnya Allah, fala junaha alaihi, dan maka baginya, ya, bukan merupakan suatu dosa baginya untuk bertawaf di antara keduanya. Jadi bertawaf di antara Safa dan Marwah. Jadi dibahasakan di sini adalah tawaf, yaitu adalah sa'i. Apa itu sa'i sendiri? Dimaksudkan sa'i ini adalah berjalan cepat atau lari-lari kecil, ya, bukan lari cepat, ya, ataupun kita jogging, ya, tapi ini adalah lari-lari kecil atau berjalan dengan cepat. Saat ini sa'i itu sendiri runway-nya sudah dibuat oleh pemerintah Arab Saudi, ya. Kemudian venue-nya sudah tidak lagi terkena sinar matahari. Sa'i sendiri adalah Bukit Safa dan Bukit Marwah sendiri adalah bukit yang membelah sebelah utara dan selatan bagian Ka'bah, ataupun berada di sisi utara atau selatan bagian Ka'bah. Jadi insan badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersa'i atau berlari kecil antara Safa dan Marwah itu sendiri sebanyak 7 kali, sedangkan jarak antara Safa dan Marwah itu sejauh 400 meter. Kalau dikali 7 maka sa'i itu sendiri menelan jauhnya, jaraknya sepanjang 3 km, kurang lebih di angka 3 km. Jadi dimulai dari Safa berakhir di Marwah. Jadi balik dari Marwah ke Safa juga dihitung 1 putaran, ya, ataupun dari Safa ke Marwah dihitung lagi 1 kali sa'i. Jadi 7 kali bolak-balik itu, dan kemudian dianggap sepanjang 3 km. Maka ibadah haji ini bukan hanya ibadah finansial semata, tapi juga dibutuhkan kekuatan fisik. Jika kita naik haji di usia-usia yang sudah uzur, tentu melaksanakan sa'i merupakan kendala bagi kita. Maka di usia-usia yang masih memiliki kesehatan baik, sudah selayaknya kita meniatkan diri untuk berhaji dan mengumpulkan perbendaharaan untuk naik ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Insan badan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, fala junaha alaihi ayyattawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim, ya.
Barang siapa yang membuat kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan sebaik-baik kebaikan, ya, dan Allah Maha mengetahui. Inilah makna yang makna global daripada ayat ke-158 di surat Al-Baqarah ini, dan begitu pula dengan asbabun nuzulnya. Di kitab ini, ya, Imam Ali As-Sabuni menuliskan bahwa paling tidak setidaknya ada 3 sentuhan-sentuhan istimewa, sentuhan-sentuhan lembut Allah, ya, yang kemudian dapat kita tangkap dari ayat yang 158 ini. Dikatakan bahwa Imam Al-Fakhr Ar-Razi mengatakan di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Fakhr Ar-Razi, bahwa ada kaitan sebelumnya antara ayat ini dengan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang tahwilul qiblah. Sebelumnya kita bicara tentang pemindahan kiblat yang merupakan dulunya sedang kiblat itu adanya di Baitul Maqdis berubah menjadi Baitullahil Haram. Bahwa dulu itu adalah Baitul Haram, ya, itu adalah bagian daripada syiarnya, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Begitu juga dengan sa'i ini, dia adalah syiarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menautkan antara perpindahan Ka'bah itu dengan keengganan orang-orang untuk bersa'i itu, bahwa sama-sama keduanya adalah bagian daripada syiarnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Meskipun sempat dikotori oleh orang-orang jahiliyah, tapi itu adalah syiarnya Nabi Allah Ibrahim, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan syiar min sya'airillah, dia bagian juga daripada syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di sana dikatakan asyukru ma'nahu muqabalatun ni'mah bil ihsan, ya, bahwa namanya kesyukuran itu harus juga dibarengi dengan kita menampakkan ataupun menggantinya dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi kalau sudah bersyukur tidak cukup dengan yang disebut dalam lisan saja, tapi harus juga diupayakan dengan penggantian dengan amal-amal soleh kita. Jadi orang yang namanya bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah dalam lisannya, tapi seluruh kesyukuran itu, nikmat yang diberikan itu dibawakannya atau diletakkannya pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, insan badan yang dimuliakan Allah, hukum syariat yang muncul daripada ayat yang ke-158 ini tentang sa'i itu, apakah sa'i itu sendiri dari Safa ke Marwah itu fardun am tatawwu, dia itu satu yang wajib atau satu yang sunnah? Harus dikerjakan lekah kita ketika haji atau boleh kita tinggalkan? Paling tidak, ya, ulama terpecah atau terbagi menjadi 3 qaul untuk mengatakan haji atau sa'i itu adalah rukun ataupun wajib ataupun dia adalah sunnah. Al-qaulul awal annahu rukun min arkanil hajj, man tarakahu yubtilu hajjahu wa huwa madhhabu Syafi'i wal Malikiyah. Syafi'iyah wal Malikiyah. Jadi penganut madhab Syafi'iyah dan Malikiyah mengatakan bahwa dia rukun daripada rukun haji, ya. Siapa yang meninggalkannya, bahkan yang meninggalkannya batal hajinya, ya, tidak sah hajinya. Dia tidak bersa'i, maka tidak berhaji, tidak sah haji. Yang kedua, al-qaulu tsani annahu wajib wa laysa biruknin. Dia adalah wajib haji, bukan rukun haji. Wa idza tarakahu wajaba alaihi dammun, ya. Barang siapa kemudian meninggalkannya, maka baginya adalah membayar denda, baik itu nanti menyembelih hewan ataupun berpuasa. Wa huwa madhab Abu Hanifah wa Tsauri. Mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan dia bukan rukun, tapi dia adalah haji, sa'i adalah sesuatu yang wajib. Al-qaulu tsani annahu tatawwu, dia hanyalah sunnah, la yajibu bitarkihi syai'an. Jadi kalau kita tinggalkan tidak ada kewajiban membayar denda, dan dia adalah mazhabnya Ibnu Abbas, Anas, dan riwayat salah satu dari Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sa'i itu ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kalau dia rukun tidak dikerjakan batal hajinya. Kalau dia hanya wajib, maka kalau ditinggalkan dia boleh membayar dengan dam ataupun denda. Kalau dia sunnah boleh dikerjakan, boleh kemudian ditinggalkan.
Insan Madani, bagaimana sampai terjadi pemisahan pandangan seperti ini? Istadallal qailun, yang pertama mengatakan bahwa mereka berdalil dengan, atau ini adalah pandangan jumhur, yaitu firman Allah subhanahu qaulu alaihi salam. Mohon maaf, qauluhu alaihi assalam. Sabda Rasulullah alaihi wasallam, is'au fa innallaha kutiba alaikumus sa'ya. Ya, jadi bersailah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian sa'i. Jadi Rasul sendiri mengatakan sa'i itu adalah suatu yang harus dilakukan, wajib dilakukan ketika kita berhaji. Maka dia masuk dalam rukun untuk pandangan jumhur. Ma thabata annahu alaihi salam sa'a fi hajjatil wada. Di haji wada Rasulullah alaihi wasallam juga bersa'i. Kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, inna safa wal marwata min sya'airillah. Dalam prosesi sa'i itu Rasulullah SAW membacakan firman Allah, sesungguhnya safa dan marwah bagian daripada syiar agamanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dikatakan dari hadis Aisyah, li umri ma tammallah hajj man lam yatuf baina safa wal marwah. Jadi demi Allah, ya, Rasulullah SAW bersumpah bahwa sesungguhnya tidak sempurna haji seseorang kecuali dia mengitari atau bersa'i antara Safa dan Marwah. Begitu, insan Madan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil daripada qaulul jumhur. Ada lagi dalil dari mazhab yang kedua, yaitu mazhab Abu Hanifah yang mengatakan dia hanya wajib saja, kalau ditinggalkan nantinya atau kalau tertinggal pelaksanaannya boleh diganti dengan denda. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mereka berdalil, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Maka tidak merupakan suatu dosa bagi mereka untuk bertawaf ataupun mengitari daripada bukit Safa dan Marwah. Kata junah itu ya dullu alal ibahati la ala annahu ruknun. Ya, bahwa sesungguhnya kata junah itu, ya, menunjukkan bahwa itu sesuatu yang boleh dilakukan, bukan sesuatu yang merupakan rukun daripada pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga dengan sabda Rasulullah alaihi wasallam, ya, man shalla ma'na hadhihi shalah wa waqafa ma'na man shalla ma'na hadhihi shalah wa waqafa ma'na hadzal mauqif wa qad adraka Arafah qabla lailan aw naharan faqad tamma hajjahu. Jadi ketika Rasulullah alaihi wasallam ditanya, ya, fahali min hajj, ya, apakah saya dihitung berhaji ketika dia tidak melaksanakan wukuf, ya. Maka Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, siapa yang sholat bersama kami sholat ini dan kemudian berwukuf bersama kami di tempat ini, qad adraka Arafah, maka dia telah menemukan Arafah, atau dia telah sampai dengan berwukuf di Arafah, maka hajinya itu sempurna. Di dalam perkataan Rasulullah SAW tentang kesempurnaan haji itu, ya, tidak disebutkan sa'i di sana, melainkan disebutkan wukuf. Maka ulama mengatakan sa'i bukan bagian daripada rukun haji. Inilah yang menjadi pegangan daripada mazhab Abu Hanifah. Bagaimana yang mengatakan dia hanya sunnah, ya, man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Fabayyana annahu tatawwu. Di dalam ayat itu sendiri disebutkan tatawwu, ya. Dia hanyalah sesuatu yang sunnah, walaysa biwajib, sesuatu yang bukan wajib. Maka ini menjadi dalil mereka untuk mengatakan dia hanyalah sesuatu yang sunnah. Bagaimana sikap kita? Di sini dipilihkan oleh Imam Ali As-Sabuni bahwa at-tarjih, ya, sesuatu yang lebih mungkin kita menyikapinya adalah warajjah sahibul mughni. Beliau kemudian mengatakan ada pilihan yang diambilkan oleh seorang penulis kitab Al-Mughni namanya Ibnu Qudamah. Ini aliran mazhab Malik, ya, yaitu qaulu tsani, yaitu pandangan yang kedua. Dia bukan rukun tapi sesuatu yang wajib. Bahwa aula li'anna dalil min man aujabahu dalla ala mutlaqul wujub, bahwa sesungguhnya dalil itu menunjukkan atas kemutlakan kewajibannya, bukan kemutlakan untuk atau rukunnya, ya. Aqulu, dan tapi Imam Ali As-Sabuni mengatakan, tapi bagi saya as-sahih qaulul jumhur. Yang sahih, yang benar itu adalah qaulul jumhur, perkataan jumhur,
li'anna Nabi alaihi salatu wassalam sa'a baina Safa wal Marwah wa qala khudhu anni manasikakum. Ya, kata Imam Ali bahwa perkataan jumhur itu lebih mungkin untuk kita turuti bahwa dia bagian daripada rukun karena Rasulullah SAW melakukan sa'i, melakukan lari-lari kecil atau jalan cepat itu antara Safa dan Marwah ketika berhaji, sambil kemudian beliau juga pernah bersabda, khudhu anni manasikakum, kalian itu ambillah daripadaku tata cara melaksanakan ibadah haji. Jadi karena Rasul melakukannya, maka kita juga melakukannya dan dia bagian daripada rukun. Insan madani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya dikaruniakan Allah rezeki yang banyak ya, yang berkah, yang kemudian menyanggupkan kita untuk berhaji ke Baitullahil Atiq, ke Makkah Al-Mukarramah untuk berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan rukun yang kelima daripada agama kita, yaitu beribadah haji ya. Kemudian berkontemplasi terhadap sejarah peradaban kita Islam yang dahulunya berada di tanah tandus Makkah Al-Mukarramah, kemudian menguasai jelajah dunia ini. Kemudian berkontemplasi tentang kisah-kisah mulia antara Siti Hajar, Ismail, dan kemudian Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di sana disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan anaknya biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, ya, di mana tanah itu tidak ada orang yang lalu lalang di sana, bahkan bukan hanya tidak ada yang tinggal, tapi tidak ada juga orang yang lalu lalang di tanah itu, ya. Maka Ibrahim alaihissalam dihentikan oleh istrinya, ya, Siti Hajar. Sayyidah Hajar menghentikan suaminya, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Namun Ibrahim tidak menoleh ke arah belakang karena takut hatinya akan luluh meninggalkan mereka dan membangkang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kemudian Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Kalau ini adalah perintah Allah, ya, maka lakukanlah, sesungguhnya Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Masya Allah, ini adalah refleksi daripada wanita salehah, istri yang taat kepada suaminya. Selama itu adalah perintahnya Allah, maka dia juga ikut membesarkan agamanya Allah ini dengan cara apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikurniakan anak yang saleh, salehah, dan kemudian istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi suaminya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.